Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya rancang, yaitu RPP IPA kelas 7 semester 2 KD 3.8 dan 4.8 tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan saya Neni Febrianti dengan NIM 2023168, kelas IPA D, Prodi Pendidikan IPA, mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum IPA dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran, saya akan membahas tentang alokasi waktu per KD, KD dan materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, indikator dan tujuan pembelajaran, sistematika urutan materi, aktivitas pembelajaran, dan bentuk penilaian. Pembahasan yang pertama yaitu alokasi waktu per KD. Untuk alokasi waktu per materi dalam KD 3.8 dan 4.8 tentang pencemaran lingkungan, alokasi waktunya adalah 12 jam pelajaran dengan 5 pertemuan. Pertemuan pertama dengan materi definisi pencemaran lingkungan, alokasi waktu 2 JP. Pertemuan kedua pada materi pencemaran air, alokasi waktu 3 JP. Pertemuan ketiga pada materi tugas terstruktur, alokasi waktu 2 JP. Pada pertemuan 4 dengan materi pencemaran udara, alokasi waktu 3 JP. Pada pertemuan kelima dengan materi pencemaran tanah, alokasi waktu 2 JP. Pembahasan yang kedua yaitu tentang KD dan materi pembelajaran. Untuk kompetensi dasar 3.8 yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.8 yaitu membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Untuk materi pembelajaran pada KD ini ada 4. Yang pertama, definisi pencemaran lingkungan, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran udara, dan yang keempat pencemaran tanah. Pembahasan yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran, saya menggunakan pendekatan saintifik, metodenya diskusi dan ceramah, tanya jawab dan presentasi, sedangkan modelnya yaitu discovery learning. Pembahasan yang keempat yaitu media pembelajaran. Medianya yaitu yang pertama, modul pembelajaran, yang kedua worksheet atau lembar kerja siswa, yang ketiga lembar penilaian, yang keempat laboratorium IPA sekolah, yang kelima perpustakaan sekolah. Sedangkan alat dan bahannya antara lain penggaris, spidol dan papan tulis, laptop dan infokus, kemudian slide presentasi atau PPT. Pembahasan yang kelima yaitu sumber pembelajaran. Sumber belajar yang saya gunakan meliputi buku IPA kelas 7 Kemendikbud, buku pelajaran yang menunjang, dan gambar dari internet. Pembahasan yang keenam yaitu indikator dan tujuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama tentang definisi pencemaran lingkungan, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan macam-macam pencemaran lingkungan. Sedangkan indikatornya yaitu 3.8.1 menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, 3.8.2 menentukan macam-macam pencemaran lingkungan. Pada pertemuan 2 tentang pencemaran air, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui penyelidikan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran air. Yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh air jernih dan tercemar terhadap kondisi pergerakan ikan. Sedangkan indikatornya 3.8.3 menjelaskan pengertian pencemaran air, 3.8.4 menyelidiki pengaruh air jernih dan tercemar terhadap kondisi pergerakan ikan. Pada pertemuan 3 yaitu kita membahas tugas terstruktur. Tujuan pembelajarannya itu melalui pengamatan, peserta didik dapat membuat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Sedangkan indikatornya yaitu 4.8.1 membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Pada pertemuan 4 tentang pencemaran udara, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian
kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menelaah faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan dampak pencemaran udara. Sedangkan indikatornya yaitu 3.8.5 menjelaskan pengertian pencemaran udara, 3.8.6 menelaah faktor-faktor penyebab pencemaran udara, 3.8.7 menyimpulkan dampak pencemaran udara. Pada pertemuan 5 tentang pencemaran tanah, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran tanah. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan dampak pencemaran tanah. Yang ketiga, melalui pengamatan, peserta didik dapat membuat gagasan untuk mengurangi dampak pencemaran tanah. Sedangkan indikatornya yaitu 3.8.8 menjelaskan pengertian pencemaran tanah, 3.8.9 menyimpulkan dampak pencemaran tanah, 4.8.2 membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengurangi dampak pencemaran tanah. Pembahasan yang ketujuh yaitu sistematika urutan materi. Pada pertemuan pertama, tentang definisi pencemaran lingkungan, kita membahas pengertian pencemaran lingkungan dan macam-macam pencemaran lingkungan. Pada pertemuan kedua, tentang pencemaran air, kita membahas pengertian pencemaran air dan pengaruh air jernih dan tercemar terhadap kondisi pergerakan ikan. Pada pertemuan ketiga, kita melaksanakan tugas terstruktur, yaitu cara mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Kemudian pada pertemuan keempat tentang pencemaran udara, kita membahas pengertian pencemaran udara, faktor-faktor penyebab pencemaran udara, dan dampak pencemaran udara. Selanjutnya, pada pertemuan kelima tentang pencemaran tanah, kita membahas pengertian pencemaran tanah dan dampak pencemaran tanah. Pembahasan yang kedelapan yaitu aktivitas pembelajaran yang terdiri dari 1. Kegiatan pendahuluan, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan terdiri dari orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Orientasi meliputi melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, kemudian memeriksa kehadiran. Apersepsi meliputi mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran yang akan dipelajari, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Motivasi memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran agar peserta didik termotivasi untuk mempelajarinya. Kemudian pemberian acuan meliputi memberitahukan materi pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan aturan pemberian nilai, kemudian pembentukan anggota kelompok. Selanjutnya, kegiatan inti yang terdiri dari kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, dan communication. Kegiatan literasi meliputi melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, dan menyimak. Critical thinking meliputi mengajukan pertanyaan. Kemudian collaboration meliputi mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Selanjutnya, communication meliputi menyampaikan hasil diskusi, mengemukakan pendapat, dan bertanya. Selanjutnya, kegiatan penutup terdiri dari review pelajaran dan mendengarkan arahan guru. Review pelajaran meliputi memberikan pertanyaan untuk mengulang dan menyimpulkan materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Kemudian mendengarkan arahan guru meliputi mengumpulkan hasil diskusi, memberikan penghargaan, dan memberitahu materi pertemuan selanjutnya. Pembahasan yang ke-9 yaitu penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek sikap yang dinilai antara lain disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan teliti. Selanjutnya pengetahuan. Aspek pengetahuan berasal dari tanya jawab dalam diskusi, kuis, dan ulangan harian. Kemudian keterampilan meliputi penilaian diskusi, rubrik pengamatan. Aspek keterampilan yang dinilai yaitu menyiapkan alat dan bahan, melakukan percobaan sesuai prosedur, dan membuat laporan. Sekianlah presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran pada KD 3.8 dan 4.8 tentang pencemaran lingkungan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.